Ayo teman, ikut aku naik odong-odong. Keliling Jawa Barat, mau ke Cianjur, mau ke Bandung, bahkan ke Pangandaran, pasti diantar. Dijamin gak nyesel deh. Oh iya, aku kan janjian sama kawan-kawanku. Tempatnya jauh pula. Aduh, gimana ya? Aha, aku ada ide. Aku ubah saja odong-odongku jadi pesawat. Ayo terbang! Yuhu! Asik sekali teman. Nah, kalau begini, aku gak bakalan telat sampai ke tempat temanku. Ayo meluncur! Tunggu aku kawan! Kali ini aku mau ngebolang di Tanah Pasundan, tepatnya di Desa Pasanggerahan, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Pisang di sini sengaja ditanam agar saat dibutuhkan bisa langsung diambil bolangers. Jadi nggak perlu beli ke pasar lagi. Pisang diambil pada pagi hari atau sore hari saat matahari cerah. Karena kalau hujan, pisang bisa busuk saat disimpan. Nuril, ada-ada saja. Sudah tahu pohon pisang kerah. Daun itu. Ayo, Kang, ambil itunya. Daun, Kang. Pisang dan daunnya selesai kami ambil bolangers. Sekarang kita bawa pulang. Karena cukup banyak dan berat, kami membawanya dengan menggunakan motor angkut. Kami mau membuat kue lolos dan bubui kincai aren bolangers. Kue lolos berbahan dasar tepung, sementara bubui kincai terbuat dari pisang. Keduanya merupakan kue tradisional dari tanah Sunda. Bahannya memang sederhana, tapi banyak yang suka di sini. Adonan kue lolos dimasak dan ditambahkan gula serta daun pandan supaya lebih wangi. Lalu diaduk sampai rata. Memasaknya harus benar-benar sampai matang supaya tidak ada aroma tepung mentah. Dulu warna kue lolos hanya putih dan merah dari gula. Namun saat ini kue lolos bisa dibuat dengan macam-macam warna. Kue lolos maupun bubui kincai dibungkus dengan daun pisang agar tidak lengket. Kami membuat kuenya banyak supaya warga yang hadir saat tradisi nanti kebagian semua deh. Bubui kincainya diberi topping gula aren supaya manis. Selesai.
Acara renang mundingnya sudah dimulai nih. Masyarakat yang hadir ramai juga ya. Benar, sekarang aku lagi ikut iring-iringan renang munding nih. Kita lagi nganterin ibunya Eza ke kandang munding. Tuh lihat, banyak banget loh yang nganterinnya. Seru banget. Kalau soal kompak, masyarakat Desa Pasanggerahan memang juara deh. Setiap ada acara, pasti selalu ramai. Benar, searak-arakan ini sambil diiringi musik reak. Musik reak ini salah satu kesenian yang ada di Jawa Barat. Tuh lihat, seru banget loh. Bolangers, ini ritualnya sudah mau dimulai nih, dipimpin oleh Mak Paraji. Tuh ya. Kita ikutin ya, Bolangers. Ayo, doa. Tradisi renang munding biasa dilakukan jika ada ibu hamil yang mengandung lebih dari 9 bulan. Upacara ini dilakukan agar si ibu segera melahirkan. Tradisi ini juga berisi doa dan harapan agar ibu dan bayi tetap sehat dan selamat. Ritual renang munding dilakukan dengan cara sederhana. Si ibu hamil dikalungi klotok atau ikat leher kerbau sambil didoakan oleh Paraji. Meskipun renang munding sudah jarang dilakukan, tapi masih bisa dijumpai di pedesaan. Semoga adik bayinya cepat lahir ya, Bolangers. Setelah ritual, kami kembali ke lapangan untuk makan kue bersama sambil diiringi kesenian reak. Reak adalah pertunjukan seni musik Sunda yang dipadu dengan tarian. Ada juga atraksi barongan yang kostumnya terbuat dari karung goni. Reak biasa ditampilkan dalam acara hajatan, seperti hitanan dan acara istimewa lainnya. Sekarang aku lagi main riverboarding sama teman-teman aku. Seru banget. Bolangers, kalau ke Pangandaran wajib banget nih nyobain riverboarding, yaitu olahraga air yang dilakukan di sungai berarus dan berjeram. Olahraga ini menggunakan papan seperti selancar. Bedanya bukan berdiri di atas papan, melainkan tengkurap di atasnya dan berjalan mengikuti arus sungai. Tempat bermain kami ada di Sungai Cijulang. Airnya jernih dan seger banget deh. Ini menggunakan tenaga tangan dan kaki. Kalau tangan itu untuk menggayuh ketika kita melawan arus, tapi kalau kita ikutin arus, kita tinggal santai-santai aja. Apalagi kalau arusnya kencang, seru. Tapi kita pegangan nih ke sini nih. Pegangan yang kencang. Kami juga harus menggunakan alat keselamatan ya, seperti pelampung, juga helm. Di depan sana ada jeram, Bolangers. Rasanya deg-degan deh, karena ini pertama kalinya aku main riverboarding. Saat memasuki jeram, kita harus berpegangan yang kencang pada papan dan menyeimbangkan tubuh agar tidak terbalik atau terkena batu. Pegangannya erat. Yeay! Asik banget, Bolangers. Aku berhasil lewatin jeramnya. Teman-temanku juga berhasil melewatinya. Selesai riverboarding, kami lanjut bermain river jumping atau melompat ke air sungai dengan ketinggian tertentu. Kami harus mencari sungai yang agak dalam dan tidak berbatu.
loncat-loncat sama teman-teman. Kami juga bersantai-santai dulu nikmatin udara yang sejuk banget. Bolangers, sudahi dulu yuk mainnya. Sampai juga kita di rumah Bibi nih Bolangers. Ada Kak Mimi dan Bibi yang sedang membuat kerupuk. Kita ikutan yuk. Ternyata membuat kerupuk beras hitam itu harus memasak beras sampai tanak menjadi nasi. Selanjutnya, nasi hitam akan dihaluskan dengan cara ditumbuk. Ada sedikit tambahan bumbu dan tepung nih Bolangers. Kata Bibi, bumbunya akan menambah sedap rasa kerupuk saat dimakan nanti. Setelah kerupuk basah diiris tipis-tipis, kerupuk harus dijemur. Kata Bibi, menjemur kerupuk tergantung cuaca. Kalau sedang panas terik, 1 hari pun kerupuk sudah siap untuk digoreng. Sebenarnya ada kerupuk Bibi yang hampir kering nih, tapi masih perlu dijemur sedikit lagi. Pas sekali kalau kita main dulu. Ayo barudak, dimulai saja sondahnya. Yumi giliran pertama main. Balik lagi, Mi. Lompatan putaran pertama Yumi lolos. Ayo Lang, ayo Lang. Giliran aku main ya. Balik lagi Lang, ayo bisa. Hore! Lompatan putaran pertamaku pun berhasil. Ayo, sekarang giliran Lulu. Permainan sonda sama dengan engklek. Hanya beda di penyebutannya saja. Di daerah lain ada juga yang menyebut ingkring, tepuk gunung, satatak, dan banyak lagi. Sebentar Bolangers, sepertinya Kak Mimi sudah mulai mengangkat kerupuk yang kering nih. Balik lagi, Lu. Lanjut, Lu, lanjut. Ya, kalah. Iya, Mi. Ayo orang antarkan ieu kerupuk kasih teteh. Oh, ayo, Mi. Aku ambil tas dulu ya. Ya. Teh, Bi, kita pamit dulu ya. 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 Ade di jalan, hati-hati. Ya. Saatnya kita bawa kerupuk pulang Bolangers. Nanti kita goreng untuk syukuran Kak Santi yang akan bekerja di luar kota. Kak Santi adalah kakak sepupuku yang akan pergi bekerja ke luar kota. Kebiasaan warga di sini, apabila ada satu orang yang akan pergi keluar kampung dalam waktu lama, harus mengadakan syukuran dan doa bersama. San, mun geus di kota ulah poho kana salatnya. Walaupun hanya mengundang saudara terdekat dan tetangga untuk makan bersama, sudah cukup sebagai bentuk rasa syukur keluarga. Bibi pasti sudah memasak beberapa menu di rumah. Untuk tambahannya, kerupuk yang kami bawa ini. Akhirnya sampai juga. Yumi, langsung kasih kakak saja untuk digoreng. Kita istirahat sebentar sambil menunggu masakan Bibi matang ya Bolangers. Sambil beristirahat, ada baiknya aku membantu Bibi juga nih. Masih ada sayur tangkil yang harus kami kupas. Kata Bibi, sayur lodeh yang sedang dimasak ini akan semakin nikmat dengan tambahan kulit tangkil. Setahuku, tangkil itu kan bahan emping ya? Betul tidak Bolangers? Kakak sepupuku ini memang hobi memasak. Pantas saja kalau ia mendapat pekerjaan sebagai juru masak di luar kota. Wah, selamat ya Kak. Bolangers, Kak Santi mulai menggoreng kerupuk beras hitamnya tuh. Wih, ternyata kalau sudah mengembang, warnanya jadi ungu muda ya. Aku kira akan berwarna hitam. Kasihkan main, kami sampai lupa kalau sebentar lagi syukuran dimulai. Ayo barudak, kita bantu paman menggelar tikarnya. Mengundang warga untuk datang ke syukuran tidaklah sulit Bolangers. Warga kampung biasanya akan mendapat kabar melalui mulut ke mulut
atau pengumuman masjid setempat. Satu persatu warga mulai berdatangan. Niatan tulus untuk mendoakan keberangkatan Kak Santi menjadi sarana warga saling bertegur sapa. Seperti itulah kuatnya ikatan kekeluargaan hidup bertetangga di desa. Nuhun ka wargi sarena bapak-bapak ibu-ibu, ayo orang sami-sami doakeun kanggo Neng Santi anu bade angkat damel ka kota ku sarena orang doakeun mudah-mudahan lancar. Amin. Saat yang ditunggu-tunggu tiba. Mari semua, selamat menikmati hidangan yang sudah disiapkan ya. Nasi, sayur lodeh, ikan asin, dan tahu tempe adalah makan sehari-hari warga di sini. Bahkan untuk acara syukuran pun menjadi menu yang wajib. Aku lanjut makan dulu Bolangers. Yang nambah lagi kan ya? Boleh lang, tapi nggak ngabisin lagi lang. Bolangers, walaupun di sini makanannya sederhana, tapi enak dan sehat banget. Ada nasi, sayuran, dan juga ikan. Aku habisin dulu ya, ngebolang yuk. Benar kata istilah, makan tak makan asal kumpul. Kebersamaan selalu menjadi hal utama bagi setiap orang. Enak Mia? Tapi bagi warga Waluran, kalau kumpul-kumpul pasti ada makanan. Hehehe. Sebelah mana daunnya? Aku sambil mengingat-ingat ya. Sepertinya aku pernah dengar daun poh-pohan deh. Kalau nggak salah, daun poh-pohan sering dijadikan lalap. Itu loh, sahabat karibnya si Sambal. Ini cara petiknya gimana nih? Yang mana kita petiknya? Nah, yang metik yang muda. Oh, Enak tahu. oh ya? Ternyata benar dugaanku Bolangers. Poh-pohan memang daun lalap khas orang Sunda. Bisa dimakan langsung setelah dipetik. Petik yang pucuk-pucuknya saja ya. Bolangers, ternyata daun poh-pohan itu rasanya segar kayak daun mint. Ada pedas-pedasnya juga, tapi ada pahitnya juga sih. Tapi enak kok, pantesan orang Sunda suka bikin ini jadi lalapan. Yaudah yuk petik lagi yuk. Yuk, yang ini kan ya? Daun poh-pohan merupakan tumbuhan khas daerah perbukitan dan gunung. Dari buku yang pernah aku baca, poh-pohan banyak manfaatnya. Bisa untuk memperlancar pencernaan dan mencegah bau badan. Tapi tetap harus rajin mandi ya Bolangers. Hehehe. Oh iya Bolangers, kalau cuma dimakan langsung kayaknya kurang pas nih. Butuh tambahan yang mengenyangkan. Barudak, coba yuk. Ya udah, kalau gitu pergi yuk. Aku udah lapar nih. Kami coba cari tempat yang nyaman sambil aku pikirkan mau memasak apa dengan daun ini. Aku baru ingat Bolangers, aku kan punya sosis dan beberapa sayuran di dalam tas. Nih, Sepertinya cocok kalau kami membuat salad. Karena lokasi kami dekat dengan Gunung Gede Pangrango, aku beri nama salad gunung. Bolangers, kita mau bikin salad nih. Tapi sebelum kita makan, kita cuci dulu daun poh-pohannya. Ada beberapa sayur yang akan kami campur mentah, seperti poh-pohan, selada, dan tomat. Ada juga sayur yang akan kami tumis, yaitu jagung manis dan bawang bombay. Alia, Alika, bantu potong-potong dulu ya. Nah, Bolangers, jadi makin seru nih kalau daun poh-pohannya kita buat menjadi salad. Makan pun bisa jadi makin lahap. Kalau sudah siap semua, ayo kita tumis sama-sama. Senin harus jadi Chan. Enggak ya. Lang bawa ke itu yuk. Yuk, aku bawa sosis ya. Untuk tambahan salad,
Aku mau membuat sosis jagung tumis bumbu bombay. Caranya mudah kok Bolangers. Pertama, tumis bawang bombay sampai harum, lalu tambahkan jagung manis. Sambil terus diaduk ya, biar tidak gosong. Ayo sosisnya, ayo masukin. Mudah kan Bolangers? Tinggal cemplung-cemplung semua bahan, jadi deh. Tinggal kita racik di mangkok batok kita nih. Masukkan beberapa lembar daun poh-pohan dan selada. Sesuai selera saja Bolangers. Lalu tambahkan irisan tomat. Terakhir, langsung masukkan deh tumisan sosis jagung kentangnya. Ini udah nih. Siapa yang tidak tergoda melihat salad gunung ala si Bolang yang meriah ini? Bolangers, ini dia salad ala si Bolang. Aku namainya salad gunung karena kita bikinnya di sekitar gunung. Yaudah yuk barudak makan yuk. Nikmat sekali Bolangers. Coba kalian lihat apa yang kurang di menu saladku ini. Sayur kaya serat dan bergizi, sosis sumber energi, nasi sudah diganti kentang. Segarnya daun poh-pohan jadi terasa pas dengan tambahan manis jagung dan asam segar tomat. Belum lagi ada gurih sosis. Wajar dong kalau aku dan kawan-kawanku ini mau nambah lagi dan lagi. Bolangers, kami habiskan dulu makan siang kami ya. Habis ini ikut kami bermain lagi di Kadu Dampit. Ngebolang yuk! Teman di rumah, ada yang tahu oncom? Kalau belum tahu, ikut aku melihat proses pembuatannya yuk. Mumpung dapat tugas menjemput oncom nih. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Wak ada nyandak pesanan si Ete oncom. Oh, mangga tuh jalannya di mana? Kurang tungguan wehnya di dia. Sambil menunggu di luar, kamu ikut membantu paman saja Alika. Aku dan Alia mau lihat yang di dalam ya. Bahan utama oncom adalah ampas tahu. Kedelai yang sudah digiling akan dipisahkan. Sarinya menjadi bahan tahu dan ampasnya akan diolah menjadi oncom. Sebelum memasak ampas tahu menjadi oncom, pertama-tama harus dibuang kadar airnya dengan cara diperas tekan seperti ini. Kalau yang sedang paman kerjakan ini adalah menaburkan bibit jamur pada ampas tahu yang sudah dicetak. Biasanya kalau sudah sampai tahap ini, oncom tinggal ditunggu 1 malam dan siap deh dipasarkan. Nah Alia, kamu pasti suka nih tabur-tabur seperti ini. Lanjut kita bawa ke ruangan penyimpanan oncom. Ayo Lang, orang potongan Lang. Ya Mang, ayo. Satu papan oncom bisa dibelah menjadi 10 bagian. Patokannya hanya dengan telapak tangan nih. Aku coba ya Bolangers. Alia, ayo bantu kita wadahi oncomnya ke rantang. Loh, itu seperti Kak Sally sedang mencari apa di tepi sawah seperti itu. Iya oncomnya. Mungkin oncom mah. Ayo mah, bantu sambil teteh. Nah, emang bantu senawan. Ih, si entok teh ucul. Emang di mana? Ya eta teh bingung ka mana. Ayo mah bantu sambil teteh yuk. Bang, pulang nengan si Entok yuk. Ayo. Tenang ya Kak, semoga dengan mencari bersama-sama si entok akan cepat kita temukan. Kan kasihan juga kalau ia lupa jalan pulang. Benar juga ide kakak. Berpencar akan menambah kemungkinan entok bisa segera ditemukan. Oh iya, balong atau kolam warga. Kita belum coba cari ke sana. Teh. Itu entoknya bukan teh. Laras eta entok teh. Pi, hayo Pi. Bolangers, akhirnya entok Tete udah ketemu nih. Aku mau ikutan turun ya. Teh, ikut turun gak? Tete ngantasan di luhur ya. Yaudah Teh, aku turun ya. Ayo Pi, ayo Malika. Ya, sok.
Alika, kita harus kepung nih. Jangan sampai kabur ya. Entok di depan mata. Rasanya pantang untuk terulang kehilangan. Maju! Ayo Pi. Nah, Alika jaga sebelah sana. Aku giring mendekat ke Raffi. Ayo Raffi, cepat tangkap. Pi, bawa kajian Pi. Cepat kanal. Bakso awas teh. Iya. Tah, geningan ieu entok teh, anu teh pelarian teh. Hayu aya nama orang pasakeun. Pelarianmu sudah berakhir, Entok. Saatnya pulang yuk. Langsung dibersihkan saja, Kak. Kita lihat dulu Kak Gita memasak nasi tutuk oncomnya yuk. Kata kakak, nasi tutuk oncom juga memakai tambahan rempah kencur. Pi, sana Pi. Bade diosengkeun ibu bunda. Kalau semua bumbu sudah dihaluskan, langsung mulai tumis saja Kak. Asik kan? Sambil bermain kolecer begini, mendapat hembusan wangi bumbu oseng oncom. Nah, seperti itu bumbu nasi tutuk oncomnya Bolangers. Tunggu sampai matang dan oncom menjadi lebih kering. Selanjutnya, tinggal diaduk rata dengan nasi hangat. Ngomong-ngomong, Kak Seli mana ya? Kok lama sekali membersihkan entoknya? Baru dah, ieu entokna tos siap dibakakan. Wih. Hore! Tidak lama lagi bakakak entoknya matang. Nasi tutuk pun sudah siap. Lanjut main kolecer lagi Bolangers. Entok yang direbus sudah pasti empuk dagingnya. Jadi membakarnya cukup sebentar saja sambil diolesi bumbu kecapnya. Lelah main lari-larian membawa kolecer, saatnya istirahat sambil makan nih. Kebetulan semua menu sudah siap. Wah, ini sih menu istimewa. Jangan-jangan karena kedatanganku nih. Aku jadi malu. Wah, ini sih definisi orang syukur pasti makmur. Aku bersyukur bisa bermain bersama kawan-kawanku. Aku pun serasa makmur dengan makanan yang nikmat dan khas dari kampung. Serang! Tebak terus barudak. Jangan sampai mereka berhasil melubangi bintang tim kita. Atur posisi ya. Lulu, jaga bintang kita yang di bawah. Ian, Radit, dihemat airnya. Yumi, ayo bantu aku melubangi bintang mereka. Ayo serang. Aku. Ayo Ian tukar posisi. Ayo cepet. Awas, jangan sampai kena. Awas. Itu kosong buru biru. Perang bintang artinya kita berperang dengan senapan air untuk melubangi bintang lawan kita. Bolangers, seru banget nih kita lagi main perang-perangan. Ini namanya perang bintang. Kita harus ngejaga bintang kita dan ngebolongin bintang lawan. Ayo teman-teman, lawan! Strategi harus bisa diatur. Menyerang dengan menembak harus hemat air ya. Sedangkan bertahan harus bisa menjaga bintang dari tembakan lawan. Ya, walaupun harus basah kuyup. Hehehe. Ya, aduh Riz. Aduh dijaga dong. Aduh gimana ya? Aku dan tim harus membalas nih. Satu bintang kami sudah berhasil lawan lubangi. Ayo Yumi, Lulu, bantu aku lubangi bintang kuning mereka. Fokus saja ya, jangan menyebar. Cukup ke satu bintang targetnya. Oh, kena itu kena. Ayo lagi. Wih, kena tuh kena. Udah kena satu. Aduh, yeay, kita dapat satu. Hore, kami berhasil melubangi bintang lawan.
Badan sudah basah kuyup nih. Tapi syukurlah, aku dan kawan-kawan berhasil melubangi 3 bintang lawan nih. Lang, cai habis lah. Mana? Coba lihat. Oh iya ya, habis. Urang cai kahanap aya solokan. Oh, ada selokan? Ada. Yaudah, tim kuning, udahan dulu ya. Kita mau ambil air yang di selokan. Kalian mah udah kalah. Sampai bertemu lagi. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Ngebar